Guru Penggerak Angkatan 10 UPTD SD Negeri 015861 Gunung Seberang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Sriati SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Baik Bu, hari ini saya akan percakapan observasi yang berbeda. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya lakukan supervisi kelas itu. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan evaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Kenapa kita hari ini melakukan pra-observasi sebagai persiapan ibu ketika melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik kepada begitu ya Bu? Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Oke, terima kasih Ibu Sri Arya Wartati. Nanti di observasi akan saya bacakan tujuan untuk pembelajaran saya nantinya. Tujuan yang pertama ini siswa itu mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan baik dan benar. Kemudian untuk tujuan yang kedua, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel benar-benar. Begitu. Dua tujuan. Ada dua tujuan ya Bu ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana area pengembangan observasi yang akan dilakukan? Oke, untuk area pengembangan di sini saya gunakan dua area, yaitu area pengetahuan dan area keterampilan. Yang pertama, untuk pengetahuan, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan manfaatnya dengan benar dan baik. Kemudian untuk keterampilan, di sini saya mengambil 3 penilaian. Yang pertama, kesiapan, tahap percobaan, dan yang ketiga adalah hasilnya. Ada dua ya Bu ya. Ada area pengembangan pengetahuan dan kemudian ada keterampilan. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran ataupun metode pembelajaran. Oke. Di sini untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ini berpihak kepada murid ya. Berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional begitu baik, dan kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan serta keaktifan siswa-siswi. Untuk modelnya Bu, saya menggunakan pembelajaran berbasis learning atau disebut dengan PBL. Untuk metode, saya menggunakan metode diskusi, kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik, berarti pembelajaran berdiferensiasi diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya, menggunakan model PBL, program based learning, seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan media pembelajarannya, apa saja yang akan digunakan? Nah, di sini rencana saya untuk media pembelajarannya Bu, saya mau menggunakan Fokus, LKPD, dan menggunakan alat dan bahan yang lainnya. Fokus yang juga ya, Fokus, LKPD, dan bahan yang lainnya. Baik Bu, kira-kira kapan nih akan Ibu akan melaksanakan observasinya?
saya akan mengadakan atau melaksanakan observasi ini di hari Rabu di jam 2 dan 3 di kelas 6B. Ya, oh ya Bu, nanti kita bertemu di hari Rabu di jam 2 dan 3 di kelas 6B ya Bu ya. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi dan mencatat hal-hal yang ada di dalam kelas Ibu. Nah, nanti setelah Ibu melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran di dalam kelas, kita adakan pembicaraan pasca observasi ya Bu. Iya. Yang akan didampingi pengajar praktik. Nah, yang terakhir ini Bu, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini? Kira-kira yang sudah saya dapatkan dari diskusi kita ini, Bu, saya mendapatkan yaitu saya harus terlebih dahulu mempersiapkan media pembelajaran untuk pembelajaran saya saat observasi nanti. Begitu kira-kira. Terima kasih untuk waktunya. Kita akan bertemu lagi di Rabu depan ya Bu ya. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Demikian percakapan pra-observasi kami. Sampai jumpa di video observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Teman-teman kita yang tidak hadir pada hari ini, alhamdulillah hadir. Oke, untuk pembelajaran pada pagi hari ini sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu sebelum kita melaksanakan pembelajaran supaya nanti ilmu yang kita dapatkan di kelas untuk hari ini, pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, ketua kelas pimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa dimulai. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ucapkan terima kasih pada ketua kelas. Semoga hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat semuanya? Turunnya kesemangatan, yuk kita tepuk. Let's begin terlebih dahulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5 2 kali.
menjadi anak kamu jadi 3, ya kan? Ada kakakmu jadi 4, ada adik-adikmu jadi 2. Terus katanya berkembang menjadi banyak. Demikian juga untuk tumbuhan. Ini ada yang kedua membiarkan tumbuhan secara vegetatif. Oke. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini adalah, kan ya? Yang pertama adalah kamu diminta mampu mengidentifikasi cara berkembang vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya. Kemudian yang kedua adalah kamu mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Ya, ada nanti tabelnya di buku. Kita sebagai LKPD-nya, ya, kita jawab. Oke. Berikutnya ada yang bisa baca ini? Nama dari belakang? Ya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ada 2 macam perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, apa itu? Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak alami yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Contohnya apa aja itu? Di buku juga ada. Yang mau lihat di buku juga ada. Yang mau di sini juga boleh. Yang kedua, yang pertama adalah tunas. Bisa dilihat gambar apa di situ? Tunas apa ini? Tunas pohon. Bisa. Apa itu tunas? Ada yang bisa mau baca? Ya, satu orang. Ya, Katur. Bibir daun itu adalah pohon cocor bebek. Yang pertama, tunas dia tumbuh baru dari bawah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah akar tinggal. Apa itu akar tinggal? Akar tinggal atau sebutannya atau rizom. Apa itu? Akar tinggal adalah batang datang di dalam tanah dan nantinya bisa menjadi tunas-tunas baru lagi. Kemudian yang ketiga adalah umbi batang. Umbi batang contohnya adalah kentang. Ini gambar kentang, ya. Kemudian ada namanya umbi lapis. Apa tuh umbi lapis tuh? Ya, seperti bawang. Kemudian yang berikutnya itu yang vegetatif alami adalah geragi. Ya, geragi adalah pohon stroberi. Geragi, ya. Apa itu geragi? Geragi atau stolon tanah. Jadi dia dalam tanah akarnya tumbuh lagi, ya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah ini terjadi pada tumbuhan mangku. Berada di mana tuh sporanya? Ada di bawah daun. Spora itu nanti jatuh, kemudian dia tumbuh kembali sebagai generasi baru. Jadi itu adalah beberapa contoh dari contoh vegetatif alami yang tanpa bantuan manusia. Dia akan tumbuh sendiri. Ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Bagi manusia, tumbuhan vegetatif alami sangat menguntungkan manusia. Apa manfaatnya? Ada manfaatnya? Kita diambil, ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua, ya. Perkembangbiakan vegetatif alami. Ya, siapa mau baca satu orang? Ya, silakan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan pada tanaman baru yang memiliki sifat seperti tanaman itu atau sifat tanaman
tertib buatan. Siapa yang melakukan? Manusia. Kalau yang tadi fakultatif alami itu berkembang dengan sendirinya, dengan alami. Allah yang menumbuhkan. Jadi kita sudah patutlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah membiarkan fakultatif buatan. Membiarkan yang sengaja dilakukan oleh manusia. Apa itu contohnya? Contohnya yang pertama adalah cangkok manusia. Ini tangan manusia kan? Ya, tangan manusia. Cangkok. Ya, di buku juga ada petunjuk cangkoknya. Mau cangkok di rumah? Bisa dipraktekkan nanti ya. Kalau misalkan ada jamu tetangga yang bagus, buahnya manis, enak. Nah, bisa cangkok dengan cara seperti itu caranya ya. Oke, dicangkok, kemudian nanti kalau udah tumbuh akarnya dipotong, kita tanam di tanah kita sendiri. Oke, kemudian yang kedua adalah tumbuh. Tumbuh itu di batang yang barunya dirimbukan, ditanamkan di tanah, kemudian dia akan tumbuh dengan sendirinya. Kemudian berikutnya adalah menetek. Menetek itu menyambung ya, menyambungkan. Oke, tadi masih banyak contoh-contoh yang lain juga. Jadi ini juga ada manfaatnya bagi manusia. Manfaat untuk perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Nah, akan mempermudah kita memperoleh tanaman baru, ya kan, yang lebih unggul dan tidak kalah dengan induknya. Seperti itu. Oke. Kesimpulannya, ya, silakan ada yang bisa baca di papan? Ya, baca. Pak, apa? Ya. Satu, membiarkan vegetatif buatan banyak dilakukan oleh para petani untuk mendapatkan tanaman unggul induknya dan cepat menghasilkan buah. Ya, itu dia. Jadi cepat menghasilkan buah kalau dicangkok. Kemudian yang kedua, Dua, mempersingkat waktu pertumbuhan dan menghasilkan jenis tanaman baru dengan sifat dan bentuk yang sama, selalu lebih baik dari induknya. seperti pohon jambu yang bilang tadi ya. Pohon jambu itu langsung dapat tanaman yang baru dan bagus. Oke, saya paham sampai di situ? Paham sampai situ? Jadi untuk membiarkan vegetatif alami ada berapa? Ada berapa tadi? Ada? Satu. Vegetatif buatan. Satu. Paham sampai di situ? Yang kedua sudah kita jelaskan. Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Ada? Ya, udah jelas semua? Oke, ya. Kita reading lagi supaya menghilangkan jenuhnya. Oke, ya. Masih ingat ulang? Masih ingat cacing? Ya. Cacing. 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 Ular. Cacing. Ular. Semut. Gajah. Semut.
Jawabannya aja. Soalnya ada. Waktunya 15 menit. Lama ya? 5 menit selesai lah ya kan? Sudah kita bahas. Ya, cara pertukaran darah vegetatif alami. Tadi udah kita bahas 1/1. Ya langsung ditulis saja jawaban. Langsung dituliskan di jawaban. Apa ditulis? Oke, sudah selesai? Oke, lihat semuanya. Sudah selesai semua? Oke, siapa mau membacakan atau mempresentasikan ke depan? Yuk, tunjuk tangannya. Maju bawa ke depan, bacakan. Bacakan, ayo. Nomor 1 dulu, nomor 1. Ayo, siapa maju? Ayo, ayo deh, baca. Ayo. Ke depan baca. Untuk mempresentasikan jawaban yang pertama. Nanti gantian kawannya. Yuk. Kenapa? Ayo, Alif lah dulu, Alif. Jelip. Bawa bukunya. Ya, dengarkan kawannya membacakan hasil jawabannya. Silakan penjamu. Belum siap ternyata. Ayo udah siap? Yang sudah selesai ya? Ayo siap. Oke, semangat lah, harus semangat. Nah, ya yang Puan bacakan, dan yang lain mendengarkan. Ada pesan. Oke, baca. Teruskan cara perkembangan vegetatif alami. Cara perkembangan vegetatif alami adalah ya, muatlah. Ya, pajak, tunas, katingkat, umbi lapis, umbi batang, terus geragi dan spora. Oke, tepuk tangan untuk kita. Yang nomor 2 silakan. Yang nomor 2. Yang nomor 2, Arif. Ya silakan. Tuliskan contoh tumbuhan berkembang dengan cara bertunas. Bertunas, siapa? Yang pertama adalah membuat daun, bukit, yang kedua membuat kentang, yang ketiga membuat berdari. Jika setelah batu pada tempat yang sama sesuai, maka akan tumbuh menjadi lebih baik. Nah, tepuk tangan untuk ada lagi yang mau menyempurnakan untuk yang nomor 2? Supaya jelasnya? Ada? Masih? Apa aja? Ayo, Zara. Ya, Zara maju. Ayo. Ya, buat untuk menyempurnakan
umbi, bawang dan kentang. Oke, geragi, strawberry dan spora adalah tumbuhan paku. Ya, ini sempurnanya ya, ya. Kemudian yang ketiga, perbedaan batang dan umbi lapis. Ya, siapa yang maju? Ayolah, majulah, malu-malu. Ayo, Najwa. Umbi batang, perbedaan umbi batang dan umbi lapis adalah kalau umbi batang, lihat timunnya kucuk. Kalau umbi lapis, ya berlapis-lapis seperti bawah. Kemudian yang keempat, apakah yang dimaksud dengan spora? Ayo, catur, Pak Tua. Jadi, ya, ayo. Yang suaranya, Sekar. Yang dimaksud dengan spora adalah, ya. Iya, benar. Spora adalah jenis kebiakan yang terjadi pada tumbuhan paku. Yang kelima, apakah umbi batang dapat digunakan sebagai alat perkembangan? Jawabannya dapat, ya, dapat. Seperti apa tadi? Seperti pohon. Apa tadi? Sekami ya. Oke. Buat benar salahnya. Ya. Oke, nanti ibu keliling, ibu konten ya. Sekarang kita lanjut untuk kerja berkelompok. Yang KPD-nya ada di halaman 29. Halaman 29 apa? Perkembangbiakan vegetatif alami. Contoh tumbuhannya apa? Kemudian manfaat tumbuhan apa ya? Oke, ya, secara berkelompok. Ya, buat kelompoknya ada pesan aja, pesan. Yang depan ada ke belakang. Empat orang, empat ya. Ini ya, bangkunya. Oke.
Oke, kelompok sini sudah. Ya, dikerjakan kelompok diskusi. Lagi, ini. Ya, lanjutin. Ini bagus. Diskusikan dengan teman-temannya. Jangan bawang goreng. Baru udah berapa lapis. Awan ini bukan manfaatnya bawang goreng. Kamu sudah? Ya, bagus. Diteruskan. Masih minggat.
Ayo. Diskusi banyak tuh, orangnya banyak. Semuanya semangatnya. Minuman sambian kita, jangan nangis. Saya ada komentar ya. Untuk dipresentasikan ke depan kelas. Selesai? Bisa mempresentasikan ke depan kelas. Ayo, kelompok mana yang sudah selesai? Kita bacakan ke depan kelas untuk mempresentasikan. Siapa ya? Ayo, ya, kita baca ya. Siapa mau bacakan? Maju semua, maju semua. Semua maju. Ya, semua di depan. Kelompok ini, kelompok ini dulu aja ke depan. Semuanya. Ya, bacakan. Ayo, semua ayo. Ayo, salam dulu. Silakan.
pertumbuhan, mempercepat perkembangan supaya mendapatkan bibit yang unggul atau yang lebih baik. Oke, jadi paham sampai sini? Oke, pelajaran hari ini kita tutup sampai di sini. Dan Ibu ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk sebelum pulang kita baca doa bersama-sama. Yuk, kita pulang kelasnya pakai doanya. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Arya Hartati Ritonga, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Asahan. Saya masih ditemani dengan Ibu Sriati SPD yang sudah di coaching supervisi akademik. Apa kabarnya Ibu Sriati? Alhamdulillah sehat Ibu. Terima kasih. Dan saya di sini dihadiri Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Sumarni. Sekarang Ibu. Nah, baik Ibu, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait kegiatan Ibu di dalam kelas dengan tujuan mengobservasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Nanti saya akan berikan pertanyaan ya Bu ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi yang sudah berlangsung? Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Setelah melakukan observasi, saya merasa sedikit tegang. Tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, baik. Dan alhamdulillah sudah terlaksana. Iya. Terlaksana ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, bisa diceritakan dari area pengembangan dan langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Ya. Untuk area pengembangan itu terbagi dua Bu, pengetahuan satu, kemudian yang kedua adalah keterampilan. Nah untuk pengetahuan di situ saya berharap atau setelah pembelajaran mendalam siswa mampu mengidentifikasi cara pertumbuhan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya. Kemudian untuk yang keterampilan yang keduanya itu diharapkan siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar seperti itu. Ada dua area pengembangan ya Bu ya. Pertama pengetahuan, kemudian keterampilan. Nah, kemudian sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan atau belum? Ya alhamdulillah Bu, untuk pengembangannya tadi ada pengembangan sudah berhasil Bu, namun ya masih ada sedikit terdapat banyak kekurangan tentunya ya, masing-masingnya kekurangan mungkin ya motivasinya kurang atau siswanya ada yang masih ngayal atau masih adalah kekurangan. Nah, menurut Ibu apa sih penyebab kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi pada
proses pembelajaran terus. Kendalanya mungkin ya, saya sebagai seorang guru, ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat, mungkin motivasinya kurang, karena ada yang kurang aktif, ada yang nggak mau tahu gitu dalam proses pembelajaran. Ada aja kan Bu siswa yang ada beberapa orang dia nggak mengikuti atau cuek gitu. Nah, kira-kira itu apa hal yang menyebabkan anak-anak itu kok bisa cuek dan nggak aktif lah kayaknya dia? Mungkin ya Bu, mungkin pembagian kelompok, mungkin membuat kelompok itu mempengaruhi. Karena kan terlalu banyak siswa tadi, pembagian kelompok itu memang saya agak membanyak kelompoknya, dan hanya teman yang beberapa yang aktif, itulah yang terus-terusan menunjukkan kelompok tersebut. Tapi itu pun rencana ke depan saya akan saya lengkapi atau saya akan perbaiki kekurangan dan cara belajar itu saya rubah gitu. Mungkin dengan menggunakan auditori, kemudian kinestetik, jadi anak itu melihat gambar atau melihat video mungkin lebih menarik lagi seperti itu. Nah, kira-kira kapan nih Ibu langsung? Insya Allah nanti saya akan secepatnya saya laksanakan seperti itu. Mudah-mudahan akan lebih baik lagi ya pembelajaran Ibu di ke depannya. Kemudian saya tunggu nih cerita dari Ibu yang sudah Ibu realisasikan atau tidak. Terima kasih untuk waktunya Ibu Suryati. Terima kasih. Sekian percakapan observasi dan pasca observasi dengan Ibu Suryati SPD. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.